Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas terkait request management. Apa itu request management? Request management adalah proses untuk menangani permintaan layanan dari pengguna atau pelanggan. Tujuan utamanya agar permintaan tersebut bisa ditangani dengan lebih efisien, tepat waktu, dan sesuai dengan kebutuhan pelanggan. Komponen-komponen di dalam request management sendiri berupa layanan portal service, proses approval, pencatatan permintaan, dan otomatisasi workflow. Lalu, bagaimana proses request management itu sendiri? Dalam request management, ada beberapa proses-proses seperti penerimaan permintaan, yang dimana seorang pengguna akan melakukan permintaan baik itu melalui portal self-service ataupun melalui pusat layanan. Setelah adanya permintaan pelayanan, maka proses selanjutnya yaitu klasifikasi dan juga prioritas. Di mana pada proses ini suatu permintaan akan dilakukan pengklasifikasian dan juga pengukuran skala prioritas. Selanjutnya, evaluasi dan penyelesaian, di mana pada proses ini akan dilakukan evaluasi terkait dengan pemenuhan dari permintaan tersebut. Selanjutnya yaitu pemantauan dan pelaporan. Pada proses ini akan dilakukan pemantauan terkait pemenuhan permintaan yang telah diajukan. Selain itu juga, pengguna akan diberikan pembaharuan terkait dengan proses pemenuhan yang sudah diajukan. Semua permintaan-permintaan yang telah diajukan akan dijadikan evaluasi di masa yang akan datang. Selanjutnya, kita akan bahas terkait roles pada request management. Roles pada request management sendiri itu ada requester, approver, service desk atau help desk, dan juga fulfiller, di mana seorang requester adalah user yang mengajukan permintaan terkait dengan layanan yang disediakan. Approver berperan sebagai pemberi persetujuan terkait permintaan yang sudah diajukan. Sedangkan seorang service desk berperan sebagai penerima permintaan, membuat atau memenuhi permintaan user, mengidentifikasikan permintaan yang sudah diajukan, menunda penyelesaian, menyelesaikan request, melakukan eskalasi dengan pertimbangan, menutup tiket, hingga membatalkan tiket. Selanjutnya yaitu fulfiller. Fulfiller sendiri berperan untuk mengerjakan permintaan yang telah diajukan, mengidentifikasikan permintaan, menunda penyelesaian permintaan dengan pertimbangan, dan tentunya menyelesaikan permintaan. Selanjutnya, bagaimana sih alur proses request management sendiri? Berikut adalah alur standar untuk membuat request management. Pertama, yaitu membuat tiket request. Pelanggan ataupun customer akan melakukan pelaporan ataupun pembuatan permintaan layanan yang telah disediakan. Alur selanjutnya yaitu persetujuan, di mana setelah dilakukan permintaan, maka tiket akan dilakukan permintaan persetujuan. Tiket request yang telah diajukan akan dimintai persetujuan kepada penyedia layanan. Alur selanjutnya yaitu pemenuhan request. Setelah disetujui, maka seorang help desk ataupun service desk akan memenuhi permintaan pada tiket tersebut. Selanjutnya yaitu pengerjaan dan eskalasi tiket request. Help desk ataupun service desk akan melakukan eskalasi tiket kepada tim fulfiller dari penyedia layanan untuk memenuhi permintaan yang diajukan. Alur selanjutnya yaitu konfirmasi customer. Setelah dilakukan pemenuhan oleh fulfiller, maka help desk ataupun service desk akan melakukan konfirmasi kepada pelanggan apakah request yang diajukan sudah sesuai atau belum. Alur yang terakhir yaitu menutup tiket. Jika dari customer sudah ada konfirmasi bahwa request yang
diminta itu sudah memenuhi kebutuhannya, maka tiket akan ditutup. Lalu bagaimana seorang user ataupun customer melihat layanan apa saja sih yang disediakan? Berikut ini adalah portal service katalog yang ada pada Esteem, di mana pada portal service katalog ini user bisa melihat layanan ataupun produk mana saja yang bisa diajukan oleh customer. Dimulai dari tampilan produk katalog. Di sini kita bisa melihat produk-produk apa saja yang disediakan oleh penyedia. Selanjutnya yaitu katalog application. Di sini kita bisa melihat application atau sistem apa saja yang sedang berjalan pada organisasi. Selanjutnya yaitu request katalog. Pada tampilan portal request katalog sendiri, kita bisa melihat layanan apa saja yang disediakan oleh organisasi. Dari sini, kita bisa langsung untuk membuat tiket request-nya dengan memilih salah satu layanan yang tersedia. Itu adalah portal service katalog yang ada pada Esteem. Lalu, bagaimana untuk membuat tiket request melalui formulir yang tersedia? Berikut ini adalah tampilan formulir request yang ada pada Esteem. Sebelah kanan adalah formulir pengisian request dari sisi customer ataupun user, di mana secara tampilan lebih simpel sehingga memudahkan customer ataupun user dalam melakukan permintaan layanan. Sedangkan di sebelah kiri adalah tampilan formulir untuk tiket request dari sisi support. Dari sini kita bisa melihat lebih jelas terkait dengan informasi-informasi apa saja yang dimintakan oleh user, sehingga dalam proses pemenuhan permintaan bisa lebih cepat dan efisien. Dalam Esteem sendiri, untuk tiket request dikelompokkan berdasarkan kategorisasi dan juga skala prioritas, di mana suatu permintaan ataupun request dikelompokkan berdasarkan kategorisasi mulai dari kategori, subkategori, item kategori, dan juga item name. Sedangkan untuk proses pemenuhannya sendiri bisa diukur dari skala prioritas yang didapat dari matriks priority, di mana bisa kita lihat ketika kita memilih impact low dan juga urgensinya low, maka skala prioritas yang didapat adalah low. Sedangkan jika kita memilih impact high dan juga urgency high, maka skala prioritas dari pemenuhan tiket tersebut adalah critical. Selanjutnya, kita akan membahas terkait dengan tab-tab yang ada pada formulir tiket request di Esteem. Yang pertama ada tab Notes, di mana tab ini berfungsi sebagai sarana komunikasi antar tim terkait dalam proses pemenuhan suatu tiket request. Yang kedua, tab Task Request, di mana tab ini berisi tugas-tugas spesifik untuk memenuhi suatu tiket request. Selanjutnya ada tab Approval, di mana tab ini berfungsi untuk melihat persetujuan dari siapa saja ketika kita mengajukan tiket request tersebut. Selanjutnya tab Additional Approval, di mana pada tab ini memungkinkan kita untuk menambahkan approval tambahan dari pihak yang relevan dalam organisasi sebelum akhirnya tiket tersebut ditindaklanjuti. Selanjutnya ada tab Complete Information, di mana tab ini menampilkan informasi terkait pemenuhan dari permintaan layanan yang diajukan. Selanjutnya ada tab Closure Information, di mana tab ini berisi catatan terkait dengan informasi penutupan dari tiket request tersebut. Selanjutnya ada tab SLA. Tab ini berfungsi untuk mengukur kinerja service desk ataupun tim penyedia layanan untuk memenuhi permintaan yang diajukan. Selanjutnya ada tab Survey, di mana tab ini berisi informasi dari hasil penilaian customer atau user dalam pemenuhan suatu tiket request yang diajukan. Selanjutnya ada tab Attachment. Tab ini berfungsi untuk melampirkan dokumen-dokumen terkait
permintaan ataupun dokumen-dokumen terkait pemenuhan suatu tiket request. Selanjutnya ada tab Activity, di mana tab ini berisi aktivitas-aktivitas pada tiket seperti perubahan data dan lain-lain. Selanjutnya ada tab Remote. Tab ini berfungsi untuk melakukan tindakan langsung ke server yang diajukan request-nya. Yang terakhir ada tab Relate Records, di mana tab ini berisi informasi keterkaitan request dengan proses-proses yang lain seperti insiden, problem, dan juga change, sehingga memudahkan tim support dalam proses pemenuhan suatu tiket request tersebut. Setiap request yang diajukan dan juga setiap update progres dari pemenuhan tiket tersebut, maka akan ada notifikasi yang terkirim melalui email, WhatsApp, dan juga application alert kepada tim terkait. Selain itu juga, semua tiket-tiket request yang tercatat di dalam Esteem bisa dilihat dalam tampilan dashboard seperti berikut ini. Dengan adanya tampilan dashboard, memudahkan manajemen ataupun tim terkait, sehingga memudahkan tim support untuk melakukan monitoring terhadap pelaporan dan progres penanganan pengajuan request. Sekian pembahasan terkait dengan request management. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Esteem Software is your path to compliance.